Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengecat motif marmer ya pada sebuah tiang yang ada profilannya kayak gini ya. Jadi medianya nggak rata dan juga pastinya kesulitan tersendiri ya untuk media kayak gini. Untuk menggambarnya itu loh nggak bisa halus dan normal. Jadi saya kasih tips kepada teman-teman untuk cara menggambarnya. Oke, langsung saja seperti biasa. Untuk cat dasarnya kita menggunakan cat waterproof, dan ini saya menggunakan no drop ya, warna putih. Saya kasih air sedikit saja agar cepat menutup ya ini, karena ini sebelumnya sudah dialkali warna putih dan saya cat dasar ini yang kedua kalinya. Jadi agar tidak lama-lama saya cat agak kental saja ya ini. Yang penting permukaannya halus, rata, dan ini kondisinya terik jadi cepat sekali kering. Jangan lupa untuk sela-selanya diisi agar bisa putih merata ya. Meskipun nanti dicat motif, tapi perlu kita secara merata, halus, dan juga intinya itu tertutup semua dengan cat agar mudah diaplikasikan nanti saat menggambarnya. Oke, prosesnya ini diulangi sampai benar-benar menutup ya catnya ya. Jadi nggak ada yang kelewatan, terutama pada sela-selanya, karena nanti sering terjadi gosong gitu loh. Sebenarnya catnya itu langsung kering waktu digambar itu. Terutama yang bagian bawah kayak gini. Itu yang sering kelewatan dan juga kurang maksimal nanti hasilnya ya gambarnya. Oke, kita cek lagi mana yang belum terkena cat. Kita usahakan merata semua kena cat, terutama yang lubang-lubang itu juga kita isi dengan cat ya, agar jadinya halus nanti. Oke, kita langsung saja siapkan cat gambarnya ya. Saya menggunakan no drop warna abu-abu. Nah, ini dikasih air agak encer saja ya, dan alatnya menggunakan spons dan kuas kecil, ini kuas lukis. Nah, ini encer-encer saja dan kita kuaskan. Pertama kita buat temanya dulu aja, ini retakannya menyilang, dan kita samarkan menggunakan spons ya. Menggunakan spons kita buat motif retakannya marmer putih ini. Nah, yang ini yang agak sulit. Nah, ini saya taruh saja agar bisa maksimal untuk melihatnya tidak goyang-goyang ya. Saya bisa juga sambil rokokan. Nah, ini saya tambahkan lagi catnya agar lebih terlihat. Oke, tetap tenang, tetap relax dan enjoy saat menggambar. Kalau masih pada profilan yang atas ini masih mudah ya, masih bisa dibuat motifnya itu terlihat tajam. Tapi nanti kalau yang di bawah ini agak lain ini prosesnya ini, karena media gambarnya itu tidak halus atau berprofil kayak gini ya modelnya ya. Nah, ini tipsnya, kita masukkan catnya itu pada celah-celahnya profilan. Habis itu sponsnya itu dikecilkan ujungnya ya, jadi bisa mencapai kedalaman. Dan itu memang kalau dari dekat ya kelihatannya kurang rapi, tapi kalau yang agak jauh ya nanti bisa terlihat uratnya. Dan yang perlu diperhatikan jangan terlalu lebar ya, karena nanti kalau terlalu lebar itu cuma bagus dari jauh, tapi dari dekat itu catnya itu berantakan atau terlihat seperti coretan-coretan yang tidak enak dipandang malah. Jadi saat menggambar yang berprofil atau medianya tidak datar gini, kita harus lebih telaten lagi, dan yang jelas lebih lama, karena kita harus
membentuknya di dalam juga itu, karena kalau nggak masuk di dalam nanti juga terputus-putus ini. Nah, kayak ini kan kelihatannya di kamera kan menyambung, padahal ini tidak menyambung, jadi perlu disambungkan lagi pakai spons, dan juga bisa diulangi lagi nanti kalau kurang tajam. Jadi mending lebih baik tipis-tipisan aja dulu untuk membuat temanya, baru nanti diperjelas untuk kedua kalinya. Dan ini kendalanya juga panas terik ya ini, jadi catnya cepet kering ini. Kamera saya sampai ngeblur ini. Oke, tetap disimak, dan juga mungkin sebagai inspirasi untuk mengecat tiang yang ada profilannya atau medianya tidak datar. Ini tingkat kesulitannya ekstra, jadi harus sering lihat dari jauh kalau mana yang kurang, soalnya kalau cuma dari dekat saja kelihatannya bagus, tapi dari jauh nggak kelihatan, biasanya gitu. Dan seperti yang saya gambar ini ya, ini kelihatannya dari dekat itu sudah full gambarnya, tapi kalau dari jauh tidak kelihatan. Ini seperti apa ya, gameng-gameng atau coretan-coretan yang nggak jelas ya. Jadi nanti prosesnya itu tetap kita ulangi biar kelihatan dari dekat itu juga bagus, terus kita lihat dari jauh juga bagus, jadi coraknya itu kelihatan juga. Nah, ini kita buat temanya aja dulu, yang penting uratnya dibentuk-bentuk aja dulu. Nanti kalau kurang jelas kita bisa ulangi lagi atau pertajam lagi. Nah, ini yang tengah ini agak saya buat besar karena inginnya dari jauh itu tetap ada uratnya yang besar. Nah, didekati itu ada urat-urat halusnya, jadi tidak urat halus semua, nanti nggak kelihatan. Tapi kalau uratnya terlalu tajam semua nanti terlalu penuh, karena medianya ini tidak lebar, cuma 40 cm ini ya. Jadi enaknya biar dipandang dari jauh juga bagus, dari dekat juga masih bagus. Itu tips dari saya ya, tidak bisa sekali jadi, dan bisa juga nanti ditambahi mana yang kurang, dan juga dihapus saja dulu yang tidak cocok. Nah, ini dari dekat ini kurang bagus ya, karena terlalu lebar uratnya. Saya pernah coba itu pakai kompresor, bagus bisa masuk, tapi terlalu tebal. Yang punya rumah nggak suka, akhirnya saya ulangi lagi karena uratnya itu terlalu rame, terlalu tajam. Tapi nanti kalau sudah di clear juga bagus ini. Oke, sekarang kita proses pengekliran menggunakan no lumut ya, ini yang gloss atau mengkilap dengan campuran air. Tapi ini tidak saya campuri air karena nanti kalau dicampur air itu bisa 4 kali, kalau nggak dicampur air 3 kali sudah cukup mengkilap sekali. Nah, ini arahnya untuk mengeklir ya, kita sesuaikan dengan profilannya atau media gambarnya ya. Ini nggak bisa ke atas ke bawah, bisanya ke samping saja, dan mudah sekali menetes ini kalau kita nggak ulangi lagi. Menetes nanti jadinya kasar dan jelek ini. Ini tipis-tipis saja dulu, merata, baru nanti yang kedua kalinya kita agak tebal lagi. Oke, itu tips dari saya untuk pengecatan motif marmer pada tiang atau pilar yang ada profilannya itu. Dan
Mungkin ini baru pertama ya buat profilan gini saya mengecat motif untuk dibuat konten. Oke, terima kasih untuk yang sudah menyimak. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun cara. Semoga menjadi inspirasi dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.